Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, maka orang yang bertakwa itu mereka menafkahkannya, menginfakkannya, mensedekahkannya. Tafsir Al-Quran dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dan orang yang bertakwa mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Yakni mensedekahkan, menginfakkan dan mengeluarkan zakatnya pada harta yang telah mendapatkan kewajiban untuk zakat, mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab dan haulnya. Dan tentu saja infak, sedekah, zakat ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikeluarkannya infak, zakat, sedekah ini karena untuk mendapatkan imbalan, balasan dari makhluk atau karena takut hukuman dari makhluk. Namun semata-mata infak, zakat, sedekah yang dikeluarkan ini betul-betul karena Allah, untuk Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Karena takut akan kemurkaan Allah. Karena orang yang memiliki harta yang dia telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat, maka itu harus wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka seorang yang mengeluarkannya karena Allah, karena takut atas kemurkaan Allah, karena mencari keridhaan Allah, karena menjalankan ketaatan kepada Allah, tiada sekutu bagi Allah, sehingga tidak boleh zakat, infak, sedekah ini diniatkan untuk selain Allah, hanya untuk imbalan dunia misalnya. Karena ini tentu adalah bertentangan dengan bagaimana yang seharusnya. Maka inilah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang-orang yang bertakwa mengeluarkan, memberikan zakat, memberikan infak, sedekah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Kemudian di dalam Sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, dan Islam itu dibangun di atas 5 sendi. Islam didirikan di atas 5. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya
tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang memang telah sampai kepada haul dan nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan saum berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan melaksanakan ibadah haji kepada al-bait, Masjidil Haram, dengan melaksanakan ihram, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan tahallul sebagaimana di dalam rukun ibadah haji, dan melaksanakan fardu dari haji, kewajiban di dalam ibadah haji. Inilah ala khamsin, bangunan Islam didirikan di atas 5 perkara ini, yakni syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, sehingga menjalankan ibadah untuk Allah dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, as-salat yang 5 yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang telah berkewajiban untuk melaksanakannya. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan ibadah puasa fardu pada bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan melaksanakan ibadah haji. Inilah Islam, rukun Islam, arkanul Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat manusia melalui lisan Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat, Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka mengimani apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, kitab Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka mereka akan mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membenarkan Al-Quran secara ucapan, keyakinan, perbuatan bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, kebenaran,
yang benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan suhuf yang masih murni yang telah diturunkan Allah kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bertakwa mereka akan beriman kepada hal itu semua dan tidak membedakan para rasul itu, dan tidak mengingkari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ini adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ketiga dan keempat. Demikian, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.